Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihima wa bi ulumihima fi daraini amin. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 9. Masih lanjutan sifat Allah ya, masih pertanyaan nomor 2 tentang bagaimana beriman kepada Allah. Ya, masuk kepada sifat Allah. Bapak dan saudara, sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah kembali untuk kesembuhan. Pertama buat adik saya Haji Fatullah yang masih dirawat, mudah-mudahan cepat pulih dan cepat sembuh. Juga buat jamaah kita Bapak Haji Mas'ud, mudah-mudahan cepat pulih dan cepat kembali berjamaah bersama kita yang kemarin habis operasi prostat. Juga buat Bapak Haji Mujiwardoyo yang sedang dalam proses pemulihan, mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat saudara-saudara kita yang sedang pada sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Halaman 9 baris kedua dari atas, mutakallimun. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakallimun bi kalamin qadimin baqin qaimun bidzati laysa biharfin wala sautin fala yasbiquhu adamun wala yalhaquhu adamun muta'alliqun bil wajibi ka qawlihi ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Dan juga berhubungan dengan firman Allah yang jaiz, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bapak dan saudara jamaah Majelis Taklim Masjidul Yakin dirahmati Allah, bil khusus Pamanda Bapak Haji Ghazali Musandib, Ketua DKM Bapak Haji Nur Khalik, sepuh kita Bapak Haji Abdul Malik, Pak Haji Suparta, Ketua Majelis Taklim yang sedang sakit Bapak Haji Hanafi. Bapak dan saudara jamaah yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kitab Masail Abdullah kajian hadis. Kemarin sudah kita bahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemarin itu bersifat wujud, qidam, baqa. Kemudian Allah hayyun, ya, alimun, muridun, sami'un, basirun. Sekarang yang kita bahas adalah mutakallimun, Allah berfirman atau berkata-kata. Bagaimana Allah berfirman itu? Karena Allah berfirman, berkata, tidak menggunakan alat. Beda dengan kita. Kalau kita berbicara, berkata, ada alatnya, artikulator, sehingga ada suaranya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa alat, sehingga tidak bersuara, tidak berhuruf. Apa mungkin itu terjadi? Mungkin saja. Contohnya, kita lagi ngelamun. Dalam lamunan kita berkata-kata, melihat fenomena alam. Kita melihat pemandangan, melihat laut, melihat gunung, melihat hutan. Itu dalam pikiran benak hati kita itu tersusun kalimat-kalimat yang indah. Ada hurufnya? Tidak ada. Ada suaranya? Tidak ada.
Tapi begitu ditranslate, diterjemahkan ke dalam sebuah tulisan, baru muncul kata-kata itu. Hurufnya ada, diucapkan ada suaranya. Nah, seperti itulah untuk menggambarkan bahwa kalamullah itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Nah, itu udah gamblang jelas. Bagaimana Allah berfirman bi kalamin qadimin, dengan sifat kalam yang qadim, bakin yang kekal, qaimun bizzati yang menetap pada zatnya. Jadi nggak pakai alat. Beda kita. Nah, kita berbicara itu berkaitan dengan pendengaran. Karena dalam ilmu linguistik, seseorang itu berbicara meniru apa yang dia dengar. Karena kita tinggal di Jakarta, yang sering kita dengar berulang-ulang adalah bahasa Indonesia, bahasa Betawi, sehingga kita mengulangi itu. Apa yang kita dengar, itulah yang kita ucapkan. Orang yang pendengarannya mengalami masalah, maka bertuturnya, berbicaranya juga nggak jelas. Biasanya orang yang bisu itu karena tuli. Nah, kalau dia nggak tuli, dia bisa mendengar, bisa berbicara. Kenapa? Orang proses pemerolehan bahasa itu pertama adalah mendengar. Nah, setelah mendengar, berbicara. Setelah berbicara, kemudian membaca. Setelah membaca, baru menulis. Itu tahapan orang bisa memperoleh bahasa itu. Pertama dia mendengar. Karena mendengar diulang-ulang kalimat-kalimat itu, akhirnya dia meniru, berbicara. Lalu berbicara, kemudian dia membaca. Setelah membaca baru belajar menulis. Nah, orang yang terganggu pendengarannya, insya Allah nggak bisa bicara. Berbeda dengan yang tadinya normal. Dari kecil normal, dia bisa ngomong, kemudian karena ada penyakit akhirnya tidak bisa berbicara atau kecelakaan nggak bisa bicara. Ya untuk selanjutnya pasti bisa. Begitu juga kita belajar bahasa apapun di dunia ini, itu pertama dari mendengar dulu, listening. Kita mendengar dulu orang ngomong apa tuh. Ya, kita kepengen bisa bahasa Arab. Ya di samping kursus selama, tinggal aja di Arab sono. Sering denger, akhirnya jadi niru bisa. Orang Perancis mesti SD aja ngomong bisa Perancis, kita kagak bisa. Kenapa? Karena memang bahasa yang sering dia dengar, di bahasa itu akhirnya menular. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh alat pendengarannya, sehingga kalamnya itu tidak bersuara, tidak berhuruf. Laisa biharfin, tidak berhuruf, wala sautin, dan tidak bersuara. Fala yasbiquhu adamun, fala yasbiqu, dan tidak mendahului sifat kalam adamun, ketiadaan, wala yalhaqu, dan tidak disusuli sifat kalam adamun, ketiadaan. Enggak berawal tiada, tidak berakhir tiada. Beda dengan kita. Kita ngomong asalnya nggak bisa ngomong, nangis doang. Kalau baru lahir tuh nggak bisa ngomong, nangis. Nah, lama-lama mulai bersuara karena sering dia dengar suara yang keluar dari ayahnya, dari ibunya, orang sekitarnya. Lama-lama dia meniru, terekam dalam memorinya itu. Kemudian dia bisa berbicara. Itu asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kembali menjadi tiada. Begitu dia sakit atau dia mati, udah nggak lagi suaranya, tidak berbicara. Berbeda dengan Allah, kalamnya Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri atau disusul dengan ketiadaan. Kekal abadi. Muta'alliqun bil wajibi, sifat Allah itu berhubungan bil wajibi, dengan hal yang wajib. Nah, ini kalamullah ini berkaitan dengan hal-hal yang wajib dan yang jaiz serta yang mustahil.
Berbeda dengan kemarin sifat kudrah. Sifat kudrahnya Allah itu hanya berhubungan dengan yang jaiz dan yang wajib, yang mustahil tidak. Kalau sifat kalam ini berkaitan dengan yang wajib, yang mustahil juga yang jaiz. Nah, contoh firman Allah yang berkaitan dengan hal yang wajib. Firman Allah surat Toha ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani sesungguhnya aku, anallah adalah Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali saya. Jadi nggak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Ini yang wajib. Sebab kalau ada lagi Tuhan itu mustahil. Bukankah adalah pepatah dalam satu kapal tidak boleh ada nahkoda? Nah, itu berarti ini hal yang wajib menurut logika, harus adanya, tidak mungkin tidak adanya. Itu yang disebut wajib. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata, dan tegakkanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Nah, karena Tuhan itu hanya Allah, maka sembahan itu terpulangkan hanya kepada Allah. Seumpama ada orang menyembah selain Allah. Ini yang repot itu orang yang diagung-agungkan, padahal sebenarnya dia tidak mau diagung-agungkan. Seperti Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu kalau menurut kita orang Islam, dia bukan siapa-siapa, hanya Nabi dan Rasul yang Allah perintahkan untuk dakwah kepada umat manusia untuk nyembah Allah. Tapi dalam perjalanannya justru malah dia disembah. Nah, ini kan masalah itu. Ketika nanti di hari kiamat semua ditanya, apakah Nabi Isa, apakah kamu menyuruh hamba-hambaku menyembahmu? Nah, kata Nabi Isa, ya enggak ya Tuhan. Kalau memang saya nyuruh mereka nyembah saya, engkau kan tahu. Engkau tahu. Enggak pakai ditanya juga engkau pasti tahu. Nah, ini Bapak dan Saudara. Nah, kalau begitu bagaimana tuh mereka yang mengagung-agungkan Nabi Isa sebagai Tuhannya yang mereka sembah? Nah, mereka menyesal sejadi-jadinya. Karena menempatkan peribadatan itu tidak pada tempatnya, mestinya hanya kepada Allah. Ini Allah pernahkan, fa'budni, maka sembahlah aku, jangan yang lain. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya firman Allah yang berkaitan dengan hal yang mustahil. Mustahil itu nggak masuk akal, tidak logis. Akal kita pasti menolak. Di sini nih firman Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Laqad kafara, sungguh kafirlah. Siapa yang kafir? Alladzina, orang-orang, qalu, yang berkeyakinan, yang berkata, yang berkeyakinan, yang meyakini, innallaha salisu salasa, sungguhnya Allah satu dari yang tiga. Jadi trinitas. Orang mengatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu, maka itu orang kafir. Kalau ada orang Islam berkeyakinan seperti ini, maka dia murtad. Wa ma min ilahin. Nah, ini bagian yang mustahil. Enggak mungkin Tuhan itu satu dari tiga kesatuan. Seperti
Ada Tuhan pencipta, Tuhan perusak, Tuhan pemelihara. Nah, ini kalau tiga-tiganya ngotot, yang satu pengen bikin, satu pengen ngerusakin, satu pengen melihara, ini nggak kelar-kelar itu. Nah, ngotot mereka rapat, nggak kelar-kelar. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Menurut logika nggak mungkin terjadi. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidun, dan tidak ada Tuhan kecuali hanya Tuhan yang satu. Yang benar nih, menurut logika. Sebab dipaksakan seperti apapun tidak mungkin bisa terjadi. Dua aja repot, apalagi tiga. Nah, yang benar Tuhan itu hanya esa, hanya satu. Wa illam yantahu amma yaquluna, dan jika mereka enggak mau berhenti, enggak mau tobat dari keyakinan seperti itu, la yamassannal ladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir itu nanti akan tersentuh. Massa ya musuh, menyentuh. Mereka akan tersentuh kalau minhum, dari mereka yang beranggapan bahwa Tuhan itu satu dari tiga, azabun alimun, siksaan yang sangat pedih. Mereka nanti akan disentuh, dijilat, dibakar oleh siksaan yang amat pedih. Ini Bapak dan Saudara, ini kalamullah yang berkaitan dengan perkara yang mustahil. Tuh, Allah jelaskan tuh yang wajib, yang mustahil, dan bagaimana yang jaiz. Kalamullah yang berkaitan dengan jaiz, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, wa ma ta'maluna, dan apa yang kamu kerjakan, kamu perbuat. Artinya gerakan kita itu Allah yang ciptakan. Nah, selanjutnya kita punya opsi, punya dua pilihan antara melakukan dan tidak melakukan. Contoh bahwasanya orang itu perbuatannya Allah yang ciptakan, orang yang setruk, yang kanan atau yang kiri. Umpama struknya kiri, yang kanan gatal, dia kepengen garuk, bisakah? Tidak bisa. Oh, ini menunjukkan bahwasanya gerakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ciptakan. Apa yang kita gerakan, yang baik maupun yang buruk. Cuman kita punya opsi mana yang kita mau lakukan. Terserah kepada kita. Semuanya ada konsekuensinya. Kalau kita memilih opsi yang baik, maka konsekuensinya kita akan bahagia. Kalau kita memilih yang buruk, konsekuensinya kita sengsara. Pertama, urusan sama tetangga, bisa-bisa urusan sama polisi, bisa-bisa kalau udah begitu, nah kita jadi sengsara. Tapi kalau kita memilih untuk melakukan perbuatan baik, maka kita akan bahagia. Tetangga akan baik dengan kita, semua orang baik dengan kita, dan tidak bermasalah dengan hukum. Kenapa? Ya karena kita memilih perbuatan yang baik. Nah, Bapak dan Saudara, itu kalamullah, tidak bersuara, tidak berhuruf. Sekarang bagaimana dengan mushaf Al-Quran? Yang di situ kan ada tulisannya. Bagaimana dengan yang itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Wa in su'ilta 'anil Qur'ani, dan bila Anda ditanya anil Qur'ani, tentang Quran, hal huwa qadimun am au hadisun, apakah Quran itu qadim atau hadis baru? Nah, kita jangan buru-buru jawab tuh. Fayam bagilaka, maka seyogianya laka kamu antas tafsiros sa'ila, minta penjelasan kepada orang yang nanya. Ente nanya maksudnya apa tuh? Maksud ente nanya Quran itu hadis atau qadim, maksud ente apa? Kalau dia jawab
Fa in qala laka, bila ia menjelaskan kepadamu, muradi al-qaimu bidzatihi ta'ala, yang saya maksud Quran itu al-qaimu, yaitu sifat yang menetap bidzatihi ta'ala, pada zat Allah Ta'ala, ad-dalu alaihi ma bainana, yang dijelaskan oleh apa yang ada pada kita. Maksudnya yang dijelaskan dalam Quran yang kita miliki. Maksudnya begini, yang saya maksud itu Quran itu kalamullah yang menetap pada zatnya, yang ditunjukkan oleh apa yang ada di Quran. Jadi kalamullah itu kan mulai dari surat Al-Fatihah di akhir dengan surat An-Nas. Surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin, terus surat Al-Baqarah, terus itu kalamullah. Itu yang ada pada kita, yang sudah dicetak, yang sudah kita bisa baca, kita baca ada suaranya. Yang ditunjukkan oleh itu adalah kalamullah. Kalau yang itu Anda maksud, maka fakul, maka katakan kepadanya, huwa qadimun, maka yang dimaksud itu adalah qadim, yaitu kalam yang menetap pada zat Allah, yang dijelaskan oleh apa yang ada pada kita, itu Quran. Wa huwa qadimun, kenapa kok qadim? Biqidamiz zati, berdasarkan dengan qadimnya zat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min jumlati sifatiha al-wajibatilaha, karena sesungguhnya kalam itu adalah salah satu dari sifat-sifat Allah yang wajib padanya. Itu kalam salah satu sifat Allah. Kalau yang dimaksud itu, maka yang Anda tanyakan Al-Quran itu yang menetap pada zat Allah itu adalah qadim, bukan hadis. Tapi kalau yang dia tanya wa in qala laka, dan apabila ia menjelaskan kepadamu, muradi, maksud saya, ma bainad daffataini, apa yang ada pada dua lempiran, minan nukusi, berupa tulisan. Kalau yang dia maksud adalah, itu yang saya maksud tuh tulisannya tuh yang di Quran, warnanya ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru, kertasnya ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kalau itu bagaimana? Fahuwa faqul lahu, maka katakan kepadanya, zalika hadisun, maka kalau itu yang Anda maksud, itu hadis, bihudusin nukushi, dengan barunya tulisan, wa kadzalikal alfaz, begitu juga lafal-lafalnya. Tuh. Jadi begini, Pak. Mushaf Al-Qur'an itu hadis baru. Dulunya belum dicetak, di zaman Nabi nggak ada cetakan Quran. Nah, itu kalau yang dimaksud Quran itu kalamullah, ya, yang ditunjukkan oleh apa yang ditulis di dalam Quran itu ya qadim. Tapi kalau yang dimaksud adalah Quran itu tulisannya, cetakan mushafnya, itu baru. Kenapa? Di zaman Nabi belum ada cetakan. Paham nih ya? Jangan sampai salah paham. Nah, wa in qala, dan bila ia menjelaskan kepada kita, dia nanya, maksudnya dia adalah, dia ngomong begini, muradi min haitsul madlulu, yang saya maksud adalah madlulnya, yang ditunjukkan oleh Quran itu. Apa contohnya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan Allah Maha Esa. Allah tidak beranak, Allah tidak beranakan, Allah tempat meminta. Nah, itu bagaimana? Faqul lahu, maka katakan kepadanya, anna ma dalla ala zatihi, sesungguhnya kalimat yang menunjukkan zat Allah, au sifatin min sifati, atau salah satu dari beberapa sifat Allah, au hikayatin lahu ta'ala, atau menunjukkan kisah hikayat tentang Allah Ta'ala, huwa qadim, itu qadim. Kalau tulisannya baru. Wa ma dalla 'alal hawadis, sedangkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang zat yang hadis, yang baru, au sifatnya, atau sifatnya hawadis, seperti apa? Mislu zawatil makhluqat, seperti zatnya makhluk. Pohon itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pendek, ada yang tinggi. Kemudian manusia begitu juga, hewan seperti itu, zatnya, bentuknya, jogrogannya.
au sifatiha atau sifat-sifatnya, sifat makhluk seperti apa? Kajahlina, seperti kebodohan kita. Kita ini bodoh. Wa ilmina, dan ilmu kita. Jadi ilmu kita didahului oleh ketidaktahuan, kebodohan. Setelah alim bisa jadi bodoh lagi, bisa. Dengan pikun. Jadi nggak ngerti apa-apa lagi. Wa huwa hadisun. Nah, kalau begitu berarti hadis. Wa kadzalika hikayatul hawadisi, begitu juga kisah-kisah hikayat tentang makhluk itu semuanya hadis baru, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah, kenapa mushaf ini disebut Quran? Padahal kan bukan. Nah, kalau dilihat dari apa? Dari bentuknya, karena dulunya nggak ada, sekarang ada berarti baru. Tapi kenapa itu masih barang baru disebut juga Quran? Nah, di sini ini penjelasannya. Wasumiyatil kal ibarati bi kalamillah. Dan kalimat-kalimat tersebut masih juga disebut kalamullah, padahal ada tulisannya, ada hurufnya, ada suaranya. Kok masih juga disebut kalamullah? Padahal kalamullah bila haurfin wala sautin, gak ada hurufnya, gak ada suaranya. Fa innaha dalatun ala kalamillahi ta'ala. Meskipun dia ada tulisannya, ada suara, ada hurufnya, tetapi karena dia menunjukkan kepada kalamullah, maka dia disebut dengan Al-Quran. Fa inna ma'nahu, karena sesungguhnya maknanya kalamullah, innama yutafahamu biha. Karena makna dari kalamullah itu hanya bisa difahami dengan tulisan-tulisan itu, dengan huruf itu, dengan suara. Sekarang begini Pak, apa kita bisa memahami jalan pikiran orang? Ada orang lagi duduk aja, lu lagi mikirin si anu ya? Nah, itu namanya nebak. Kita tidak bisa membaca. Nah, bisa membaca jalan pikiran orang dari gesturnya, dari gaya dia jalan, gaya dia duduk, dari mimik wajahnya, cara dia menyikapi satu masalah, itu bisa dibaca. Orang yang lagi kalut dengan orang yang tenang bisa dibaca dari gesturnya, gerak tubuhnya. Nah, ini tapi enggak semuanya pas. Apa bisa kita membaca apa yang ada di pikiran orang? Bisa iya, bisa tidak, tapi bisa benar, bisa salah, banyak salahnya. Apakah dia sotoy loh? Nah, kadang-kadang juga suka begitu, seolah-olah sok tahu apa yang difikirkan dibaca orang. Sehingga untuk memahaminya kalamullah itu ya perlu ada bahasanya, ada tulisannya, ada suaranya. Kalau enggak bisa dipahami. Loh, kok bagaimana Nabi Muhammad bisa memahami apa yang disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril? Ternyata kalamullah itu sudah ditranslate oleh Jibril untuk bisa dipahami kepada bahasa manusia. Itu. Fa'in ubira anhu bil arabiyyati. Fa'in ubira, apabila diungkapkan anhu dari kalamullah bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Bila kalamullah itu diungkapkan dalam bahasa Arab, fahuwa Qur'anun, maka kalamullah itu berupa Quran. Bahasanya beda-beda tuh. Wa an ubira anhu bil ibraniyati wa huwa lughatul yahudi. Wa an ubira, dan apabila diungkapkan anhu dari kalamullah bil ibraniyati dengan bahasa Ibrani, wa huwa bahasa Ibrani lughatul yahudi, itu bahasanya orang Yahudi, fahuwa Tauratun, maka kalamullah itu berupa kitab Taurat. Wa in ubira anhu bil suryaliyati, dan apabila diungkapkan anhu dari kalamullah bil suryaliyati, di sini bahasa suryaliyah, konon suryaniyah, bukan lam tapi nun, suryaniyah atau suryaliyah. Fahuwa, maka kalamullah itu Injilun, berupa kitab Injil, wa Zaburun, dan kitab Zabur. Kalau kitab Taurat berbahasa Ibrani, kalau kitab
Injil dan Zabur berbahasa Suryali atau Suryani. Nah, ini kelar kalamullah. Ini ada pendapat Ibnu Qasim yang menjelaskan tentang kalamullah ini. Qala Ibnu Qasim berkata, wasahihu, pendapat yang benar. Ini kata beliau nih. Anna madlulal alfadhi, sesungguhnya yang ditunjukkan oleh lafal, oleh kata, allati naqra'uha, yang kita baca, apa yang dijelaskan oleh lafal, oleh kalimat yang kita baca di Quran, muta'alliqatul kalam, adalah kaitannya dengan kalamullah an-nafsil qadim, yang kadim. Tuh, kata beliau begitu. Jadi apa yang kita baca Quran itu adalah berkaitan dengan kalamullah al-qadim. Itu kata beliau bukan kalamullah, tapi kaitannya ta'alluq, berhubungan dengan firman Allah, kalamullah al-qadim. Tetapi umumnya kita mengatakan itu adalah kalamullah. Tapi kata beliau itu bukan kalamullah, tapi kaitan, hubungan dengan kalamullah. Yang begini ini nggak perlu diperdebatkan, hanya sekedar pengetahuan saja. Jadi kalau kita nanti aneh-aneh, jadi timbul fitnah. Wattafaqa ala dzalika jamil mutaakhirin, dan hal itu disepakati oleh ulama mutaakhirin. Nah, itu kalam, sifat kalam. Selanjutnya sifat Allah baqin. Jadi Allah hayun, qadim, kemudian mutakallimun. Baqin, Allah itu kekal abadi, bidzatihil ulya, dengan zatnya Allah yang tinggi. Allah itu kekal abadi, tidak diawali ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan, kekal abadi. Maksudnya apa Allah baka itu? Daimun, ay daimul wujudi, wujudnya kekal abadi, la yaqbalul fana'at, tidak menerima kebinasaan. Beda dengan kita, asalnya tiada, kemudian muncul dari tidak berdaya, kemudian berkembang sampai puncaknya di usia 40 tahun. Setelah itu kembali menjadi tidak berdaya, akhirnya tiada, binasa. Nah, itu zat makhluk. Kalau Allah kekal abadi, tidak diawali ketiadaan, begitu juga tidak diakhiri dengan ketiadaan. Nih, lanjutnya sifat Allah khalaqun, Allah zat pencipta, maha pencipta. Maksudnya apa? Ai kasiru izharil mawjudati bi qudratihi. Allah banyak mewujudkan, melahirkan makhluk, mewujudkan, menciptakan makhluk bi qudratihi, dengan kudratnya. Maksudnya khalaqun, Allah banyak menciptakan makhluk dengan kekuasaan, dengan kudrahnya. Apa aja Allah ciptakan. Tapi lagi-lagi sifat kudrah ini berkaitan dengan yang wajib dan yang jaiz, yang mustahil enggak. Seperti kemarin, kenapa kok sifat kudrah itu tidak berkaitan, tidak berhubungan, tidak berta'alluq dengan mustahil? Sebab itu tidak akan bisa terjadi. Contohnya, apa mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang sama, yang kuat dengan dia? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Sehingga sifat kudrah tidak bisa digandengkan, dihubungkan dengan hal yang mustahil, hanya yang wajib dan jaiz. Wa katsiru taqdiri kulli wahidin bi miqdarin muayyanin bi iradatihi, dan Allah banyak menetapkan kepada segala apa saja dengan ketentuan yang jelas berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa si fulan ini akan berusia panjang sampai lebih 100 tahun. Itu bisa.
si fulan ini belum sampai lahir ke dunia sudah tiada. Bisa. Si fulan ini di tengah-tengah suksesnya kemudian dia akan tiada. Bisa saja. Itu kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang jaiz, yang boleh ada, boleh tidak. Razzaqun, Allah zat yang memberikan rezeki. Maksudnya apa? Ai khaliqul arzaki, Allah pencipta rezeki. Awil murtaziqati, atau yang diberi rezeki. Allah pencipta rezeki, itu yang diberikan rezeki Allah yang ciptain. Jadi jangan takut kita itu nggak kebagian rezeki, nggak keduman rezeki, jangan takut, pasti itu. Wa musiriha, dan Allah yang menyampaikannya, menghantarkannya. Ini yang mendeliverinya itu Allah ilaihim, kepada makhluk. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yusilu rizqa ila jami'i makhlukatihi, menghantarkan rezeki kepada seluruh makhluknya. Tidak ada makhluk yang gak kebagian rezeki. Seperti contohnya dulu di dalam kajian kita, kitab Mawaizatul Usuriyah, ada burung di udara tapi rezekinya ada di dasar laut. Itu kita bingung untuk menjelaskannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Ikan besar di dasar laut itu makan ikan-ikan yang kecil. Kemudian di mulutnya itu nyelip daging sisa-sisa ikan. Ikan ini merasa tidak nyaman, sehingga untuk membersihkannya dia harus naik ke permukaan laut. Nah, di permukaan laut, kemudian burung yang kecil ini tahu bahwasanya makanannya ada di gigi ikan besar. Dia masuk ke dalam ikan tersebut, dan ikan itulah membuka mulutnya. Anehnya Allah Subhanahu wa taala, ajibnya itu, ciptakan di perutnya burung itu ada semacam tombak, di punggung burung ada semacam tombak untuk ganjel mulut ikan. Jadi dia dengan gampangnya mematuki ikan, di sisa-sisa daging ikan yang ada di gigi ikan-ikan tersebut. Sampai bersih, dia kenyang, dia kabur. Ikan itu kemudian masuk lagi ke dasar laut. Subhanallah. Ini artinya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendelivery rezeki kepada makhluknya dimanapun itu ada. Apalagi kita yang berakal, yang sempurna, pasti rezeki itu Allah hantarkan kepada kita dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi rezeki itu bukan hanya materi, makanan, pakaian, rumah, tapi ada rezeki-rezeki yang lain yang Allah berikan kepada kita yang lebih berharga dari sekedar apa yang kita punya. Bapak dan saudara, sampai di sini kajian kita. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut hakikat rezeki dan apa yang menyebabkan rezeki kita menjadi lancar. Ya, ini insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.